Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengaosan Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah, saderengipun kula nyuwun agungi pangapunten karena kula lenggah ten inggil sedangkan yang sepuh-sepuh niki ten ngandhap. Yang kedua, kula niki asline mboten pantes ngisi pengaosan Jumat pagi ini karena sebagaimana disampaikan oleh Gus Anwar oleh mboten salah 2 minggu yang lalu, karena sing lenggani sing temriki ini yang lebih pantas adalah pengasuh yang sepuh-sepuh. Kula tasik enem sampai kalau wonten guyonan keluarga niku sanjang ten keluarga sing enem-enem niku, ayo iki giliran iki engko Jumat maneh iki oh mboten kula tasik enem, kula sik dereng 3 dosa. Kula nggih saged jawab, kula nggih tasik dereng sekawan dosa kan ngoten. Normale tirose lek lenggatan mriki niki napa kursine kursi panas nggih. Tibake setelah saya rasakan pagi ini kadosi panas temenan mriki. Tapi karena ini imtisalan li amri yang uti, karena memenuhi perintah daripada Umi Bunyai Khalifatus Zahra, yang mana saya ingat 2 minggu sebelum beliau meninggal itu pernah menyampaikan kepada kita, karena pas malam Jumat kan biasa keluarga kempal sedanten. Lah niku yang uti niku sanjang, wis ayo iki sing enom-enom gentian digilir ngaji Jumat. Ayo iki engko iki termasuk nami kula nggih disebut. Iki haris pisan ya, waduh. Lah selama niki kula niki berusaha untuk menghindar asline. Mulai singin asline kula pun dikengken kalian Gus Udin, sebagian keluarga, tapi saya berusaha untuk menghindar. Karena gini ku wau dirasa kok dereng pantes ngoten lho, Bang. Tapi karena satu amanah dari Umi Khalifatus Zahra, yang uti Bunyai Khalifatus Zahra, dan kalau ini pas Kemis sore kleresan keluarga kempal sedanten ten pesarean mau tahlil niku sak mantuni tahlil sak mantuni donga Gus Udin sanjang ten pesarean ten yang uti itu mi benjing ngaos pagi wancine haris mi, waduh dilaporno ae yo napa niki mboten saged menghindar niki Bang, dilaporaken kali Gus Udin. Aduh nggih mau ndak mau nggih ono malih nggih benjing wancine haris mi ngaos pagi. Normale kula imut daune guru-guru kula, di mana salafun saleh, guru-guru kita sedanten niki, mereka di masa hidupnya perhatian kepada murid-muridnya niki, kepada jamaahnya ini terbatas. Kan ngoten. Guru-guru kita niki ketika di masa hidupnya perhatian mereka terbatas. No, maksudnya mereka tidak bisa maksimal untuk didik santri ini, tidak bisa maksimal untuk ngawasi santrinya karena mereka masih punya kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggungan yang lain, seperti mungkin kewajiban sholat, kewajiban ibadah, kewajiban nyari nafkah, kewajiban ngurusi anak, kewajiban rumah tangganya, mungkin juga butuh istirahat kan ngoten. Tapi setelah sepeninggal mereka ini, maka lek tirose guru-guru kula niku perhatian mereka akan terfokus 24 jam ya untuk santri-santrinya, untuk murid-muridnya. Karena orang yang sudah meninggal kan terlepas dari tuntunan-tuntunan syariat, dari tuntutan-tuntutan syariat kan mboten wonten ceritane wong sudah meninggal itu wajib sholat mali, wajib poso mali, mboten kan.
lek wae Jumatan nggih mboten izin ten malaikat medal mantun niku Jumatan ten Masjid Nurul Muttaqin kan mboten kan. Lah karena sudah lepas niku tanggungan-tanggungan atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka setelah mereka meninggal. Oleh karenanya kula saderenge nyuwun agunge pangapunten nggih niki sanes napa niki sharing mawon nggih sanes ngurui, sanes ngajari, tapi nggih sharing mawon, nyampaikan apa yang kita tahu, nyampaikan apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di saat ini, di zaman sekarang ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan musibah, cobaan ndak berhenti, silih berganti terus-menerus menimpa, khususnya kepada umat Islam. Maka kita harus tahu apa penyebab daripada musibah-musibah yang terjadi saat ini. Penyebabnya mungkin karena banyak di antara hamba ini yang justru berani menentang perintah Allah dan berani melanggar perintah Allah. Mungkin karena tipisnya iman hamba, karena sedikitnya ketakwaan seorang hamba kepada Allah, sehingga oleh Allah dikasih cobaan sing bertubi-tubi kados ngeten niki. Penyakit yang belum ada sebelumnya, kan ngoten musibah-musibah yang tujuannya agar kula kalian panjenengan niki kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Saya teringat Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati, hendaknya takut tiang-tiang yang melanggar perintahnya Allah, orang-orang yang melanggar perintahnya Allah, napa mereka nanti akan ditimpa fitnah yang besar atau siksaan yang pedih. Niki dampak bagi orang-orang yang melanggar perintahnya Allah, orang-orang yang berani menentang perintahnya Allah, berani menentang agamanya Allah. Maka kita tahu bersama di zaman sekarang ini kan kata orang-orang yang dia ini agamanya Islam, dia tahu kalimat la ilaha illallah, tapi jauh daripada pengamalan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niku tidak masuk ke dalam hatinya, dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam kalimat la ilaha illallah, hanya sebatas lesan saja. Sehingga tidak heran zaman sekarang niki kata tiang yang justru berani merendahkan agamanya sendiri, berani melecehkan agamanya sendiri, berani mengatakan nopo yang halal dikatakan haram, ataupun sebaliknya yang haram dikatakan halal. Ya karena kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas di lesannya saja, mboten sampai mancep ten atine. Gini akhirnya dia nentang ajaran Gusti Allah, akhirnya dia meremehkan agamanya Allah. Waliyadzubillah, bahkan mungkin kata tiang-tiang yang tanpa ia sadari apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, apa yang ia ucapkan ini dikhawatirkan justru malah menyebabkan ia keluar daripada agama Islam tanpa ia sadari. Karena niku wani mengucapkan, berbuat sesuatu yang menentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Lah, ini termasuk fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman ini, sehingga cara kita menyikapinya nopo? Maka kita kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, badiru fitanan kaqita'il lailil mudlim. Tirose Kanjeng Nabi ketika bermunculan fitnah-fitnah kados ngeten niki, maka bersegeralah beramal soleh, bersegeralah beramal baik sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Karena samar
fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman nanti niku samar, mboten semerep niki bener napa salah. Niki apa yang diucapkan ini atau yang dilakukan ini bener apa salah? Ya karena jauhnya umat daripada agamanya Allah. Oleh karenanya segeralah beramal, segeralah berbuat baik, jangan ditunda-tunda lek tirose Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu yusbihur rajulu mu'mina. Orang akan datang di pagi hari ya dalam keadaan mukmin wa yumsi kafiro, tapi sore hari dados kafir, keluar daripada agamanya. Ya karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini menyebabkan dia keluar daripada agamanya. Dan sebaliknya wa yusbihu kafiro wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiro. Sore hari wonten tiang-tiang niku dalam keadaan mukmin, tapi ketika datang waktu pagi dia menjadi kafir malih. Wal iyadzu billahi min dzalik. Lah napa sebabnya? Apa sebabnya kok ternyata napa isuke mukmin sore kafir, sore mukmin enjinge balik kafir malih? Napa ya bi udinahu bi aradin minad dunya? Karena dia menjual agamanya untuk kepentingan dunianya yang sesaat. Lah ini kilo, dia berani menjual agamanya untuk kesenangan duniawi yang sesaat. Lah makanya di akhir zaman semacam ini ya fitnah-fitnah yang banyak kados ngeten niki, kedah dibentengi kalian ilmu, kedah dibentengi kalian ngaji kados ngeten niki, kedah dibentengi kalian beramal yang baik, beramal soleh sing kata, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana paginya mukmin, sorenya menjadi kafir. Wal iyadzu billahi min dzalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana Islam tidak tersisa kecuali hanya namanya saja. Nah ini pun terbukti saat ini. Bahkan dalam hadis yang lain, husaun kahusa isail, diteruskan Kanjeng Nabi. Mereka itu banyak umat Islam nanti akhir zaman, tapi seperti buih dalam lautan. Buih dalam lautan, ya ombak niku sak mantun kan kata buih. Pas balik malih ilang buih niku. Bahkan terusan hadis, wala minal imani illa rasmuh, dan tidak tersisa daripada keimanan kecuali hanya bentuknya saja. Wala minal qur'ani illa harfuhu, dan tidak tersisa daripada Quran kecuali bacaannya saja. Sehingga banyak tiang-tiang niku maos Quran tapi mboten ngamalkan. Lah niki yang kita khawatirkan. Ngaos Quran saja tapi mboten purun ngaji. Fa alhamdulillah, di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kula kalian panjenengan sakniki, kita dijadikan Allah Ta'ala dalam keadaan paling bagusnya atau paling afdolnya profesi, paling afdolnya keadaan napa niku thalabul ilmi, nuntut ilmu kados ngeten niki. Niki paling afdolnya profesi, paling afdolnya keadaan. Loh, sing sanjang sanes kula nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ma'ubidallah bi syai'in afdal minat tafaqquhi fid din." Ma'ubidallah bi syai'in afdal minat tafaqquhi fid din. Tidak ada ibadah yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih istimewa melainkan daripada napa memperdalam ilmu agama kados ngeten niki. Mungkin saya niki. Maka kalau kita napa namine mengingat keistiqomahan Umi Khalifatuz Zahra, yang mana beliau ini di akhir hayatnya nggih termasuk tiang-tiang yang thalabul ilmi, yang nuntut ilmu. Karena sebelum meninggalnya aktivitas mengaji beliau tetap berjalan seperti biasanya. Dan Habib Muhammad,
ten Kiai Hamzawi, ten Masya Allah istiqomah luar biasa. Sebelum meninggal beberapa hari ini ku tasik ngaos. Nah ini kan termasuk apa? Contoh pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi napa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Niki contohnya nih. Nuntutlah ilmu mulai dari lahir sak mantune lahir sampai meninggal. Niki contohnya. Alhamdulillah. Dan nanti kados tiang-tiang sing kados beliau niki nuntut ilmu sampai meninggal niki, fa insyaallah dibangkitkan termasuk orang-orang yang mati syahid. Nggih, karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu termasuk orang-orang yang mati syahid nanti. Syahid akhirat. Di akhirat itu nanti dikasih pahalanya orang yang mati syahid. Kan wonten syahid dunia, ini balik ten niat niki. Wonten sing syahid dunia. Di dunia dia dihukumi syahid. Di dunia ketika dia meninggal dia dimakamkan sebagaimana orang yang mati syahid. Boten dikafani, boten dimandikan, boten dimandikan, dimakamkan dengan pakaian yang dia meninggal kan. Mantun niku langsung dikuburkan, disolati dikuburkan kan ngoten. Tapi di dunia saja, nanti di akhirat tidak termasuk orang-orang yang mati syahid, boten angsal pahala mati syahid. Lho napa niku? Karena niatnya salah. Dia berperang bukan karena Allah, dia berperang tujuannya supaya dikatakan, oh aku cek dadi pahlawan, cek dikenang namaku lah. Niki kan kelintu. Nah, niki balik ten bab niat mungkin yang sudah dikaji oleh Gus Udin. Lah berikutnya terusane hadis niku wau wala yabqa minal qur'ani illa darsuh, dan tidak tersisa dari Quran kecuali hanya bacaannya saja. Boten wonten sing purun ngaos ngaji kados ngeten niki. Lah niki juga termasuk salah satu tanda akhir zaman niki. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang boten purun ngaos, boten purun ngaji nggih, niku oleh Allah akan diberikan 3 musibah. Nopo yang pertama ya'ti 'alan nas zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang suatu zaman yang mana mereka itu lari daripada orang ahli ilmu, boten purun ngaos, gak gelem ngaji, waduh golek aku roh hukume, mali gak iso nglakoni lah mali ngoten. Napa niku 3 musibah yang akan ditimpakan diberikan kepada mereka yang tidak mau kepada ilmunya Allah? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari kehidupan mereka, paham? Wonten-wonten barokah hidupe. Uangnya banyak tapi tidak barokah. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman wal iyadzu billah, dikhawatirkan mereka keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Makanya alhamdulillah apa yang kita lakukan saat ini, yang jenengan lampai saat ini termasuk paling istimewanya keadaan. Bahkan lek tirose guru-guru kula niku nggih saat-saat niki termasuk saat-saat yang mustajabah. Karena dikelilingi oleh malaikat. Yang mana Allah memiliki malaikat yang tugasnya napa? Nyari halaqah-halaqah zikir, kumpulan-kumpulan zikir kados ngeten niki atau pengawasan-pengawasan kados ngeten niki. Lalu Allah mencurahkan rahmatnya, digoyor, digambyur rahmat Gusti Allah. Lah makanya lek tirose guru kula niki keadaan kados ngeten niki ini termasuk saat-saat yang mustajabah. Tapi engken mawon ndungane pas akhir jenengan ndonga kiambek-kiambek pun sakniki lek sakniki malih mboten mirengaken lak ngoten. Nggih, jenengan ndonga terakhir sing kuwata pun. Karena termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Terusannya hadis hammuhum butunuhum. Tujuan mereka adalah perut-perut mereka, qiblatuhum nisa'uhum, kiblah mereka adalah perempuan-perempuan mereka, wa madhabuhum dirhamuhum. Mazhab mereka
adalah harta-harta mereka. Oleh karenanya monggo kula kalian panjenengan niki ya, mari kita kuatkan iman kita, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara nggih hadir majelis-majelis kados ngeten niki, dengan cara mencari rahmat-rahmati Gusti Allah di waktu malam, di doa-doa samantune salat, termasuk ya dengan memperbanyak doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, pernah berdoa, dan doa ini sering kita bacakan. Napa niku, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sekelas Nabi Muhammad SAW yang mana kita tahu bersama Nabi niku pun dijamin surga kalian Gusti Allah. Boten gada dosa. Tapi beliau selalu membaca doa ini agar ditetapkan hatinya dalam keadaan iman. Makanya sahabat terheran ketika mendengar doa Nabi ini, wa takhafu ya Rasulullah. Sahabat tanglet Rasulullah, ya loh ya Rasulullah, panjenengan wedi ya Rasulullah. Panjenengan wedi tak, maksudnya wedi napa boten gada iman nanti. Napa jawabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Apa yang membuat saya aman sedangkan hati saya ini berada dalam genggaman Allah, dan terserah Allah mau bolak-balikkan ya, mau dibolak-balikkan ke arah mana hatiku, ya terserah Gusti Allah. Apa yang membuat saya aman? Ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya monggo mari kita selalu meminta kepada Allah agar ditetapkan iman kita dengan dalam keadaan zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita selalu minta supaya dikuatkan iman kita, dikuatkan ketakwaan kita, dikuatkan pendirian kita kepada agamanya Gusti Allah, selalu istiqomah beribadah sampai kapan? Sampai al-yakin, sampai datang al-yakin sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Nopo al-yakin niku? Al-yakin menurut ulama zahir sampai datang kematian. Sembahan Allah sampai mati kan ngoten. Tapi lek menurut dirose ahli-ahli ma'rifah niki ulama batin nggih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, sembahlah Allah sampai datang ma'rifah, sampai engkau mengenal Allah. Lah, oleh karenanya di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang mungkin banyak orang menjauhi agamanya, banyak orang yang meremehkan agamanya, yang tidak berpegang teguh kepada agamanya, mari kita tetapkan ketakwaan kita, kita tetapkan, kita teguhkan pendirian kita. Ya, harapannya kula kalian panjenengan angsal doanya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi niku nate sanjang napa, tuba lil ghuraba ya. Tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing, beruntung orang-orang yang sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, sinten ya Rasulullah tiang-tiang yang beruntung itu? Nabi mengatakan, nasun solihun fi nasin su'in katsir. Orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya di tengah orang-orang yang semakin menjauhi agamanya, yang semakin lalai kepada Allah. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'hum. Saat itu orang-orang ini akan banyak ditentang oleh orang banyak daripada ditaati. Dan ini terwujud zaman saat ini. Wis mboten usah sebut nami nggih kan pun sumerep sedanten saat ini terwujud. Orang-orang yang justru istiqomah, orang-orang yang justru selalu menyuarakan kebenaran malah ditentang, malah kata sing mboten seneng. Lah, ini sudah terwujud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau kita mau melihat contoh orang-orang yang pendiriannya teguh kepada agama, orang-orang yang pendiriannya teguh kepada agama Gusti Allah niki sinten? Satu sahabat namine Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niki, Sa'ad bin Abi Waqqas niki, Sa'ad bin Abi Waqqas niki sinten? Satu sahabat namine Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niki, 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 Sa'ad bin Abi Waqqas niki,
sahabat yang dikenal bakti kepada ibunya, selalu nuruti keinginan ibunya, boten nate nentang keinginan ibunya, manut, taat, birrul waliden. Tapi ketika saat Nabi Waqqas ini masuk ajarannya Nabi Muhammad, masuk Islam, maka ibunya tidak rela, ibunya duka, sampai ibunya mengatakan, wahai anakku, aku tidak rela engkau masuk ajarannya Muhammad, dan aku tidak ridho, sampai boten diridhoi kali ibu, gak ridho aku lek awakmu iki mlebu ajarane Islam, maka keluarlah kamu sekarang juga dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dikatakan oleh putranya ini Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, ya ummah amma hadza fala, wahai ibuku, untuk masalah ini ngapunten bu, ngapunten, kula mboten saged nuruti panjenengan. Fa wallah lan akfur bi, demi Allah saya tidak akan keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Dan ibunya napa? Tidak berhenti sampai sini saja. Ibunya tetap berusaha, ya napa carane Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluar daripada Islam. Apa yang dilakukan? Oh lek ngono, nak, ya wis, saya akan berjemur di siang hari, saya tidak akan berteduh, saya akan berdiri, tidak akan makan dan tidak akan minum sampai engkau keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Niki usahane ibu supaya putrane kersane medal dugi ajarannya Nabi Muhammad. Maka lihat jawaban sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menjawab dengan hati yang teguh, dengan hati yang penuh dengan keimanan. Apa yang dikatakan? Ya ummah, amma fi hadza fa wallah, wahai ibuku, untuk masalah ini demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin ila nafsik, jikalau engkau memiliki 100 jiwa, paham? Fa kharajat wahidatan tilwal akhar, lalu jiwa tadi, nyawanya tadi keluar satu demi satu di hadapan mataku, maka fartu bi Muhammadin, maka aku tidak akan mengingkari Nabi Muhammad, aku tidak akan keluar daripada ajaran Nabi Muhammad. Walaupun jenengan gak ada 100 nyawa, keluar satu persatu nyawanya di hadapan mata saya tidak akan keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Ini salah satu contoh teguhnya pendiriannya sahabat Sa'ad bin Waqqas kepada Islam. Sehingga napa lek kajenge fanatik niku nggih monggo fanatik ten Gusti Allah kan kalian ten Kanjeng Nabi Muhammad mawon nggih, ten guru-guru yang sejalur dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, yang sejalan dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku sing harus difanatiki kan ngoten. Lah, hal ini nggih senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang panjang, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Mboten angsal niku taat kepada makhluk yang tujuannya untuk melanggar perintah Gusti Allah. Mboten angsal kita tunduk. Taat kepada siapapun, orang tuakah, bahkan gurukah, kalau menyuruh memerintahkan sesuatu yang melanggar perintah Gusti Allah niku boten angsal dituruti, boten angsal manut, karena melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh di mana Allah hidupkan hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan cahaya iman, dengan cahaya ketakwaan, di mana dia tidak goyang imannya, tidak goyang ketakwaannya, walaupun ibunya sendiri yang merayu kan. Maka orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan kalimat la ilaha illallah wau, maka pasti ketika disebutkan nama Allah dia akan bergetar hatinya, semakin iman, semakin kuat hatinya ketika disebutkan nama Allah, bukan malah semakin melayu kan katanya, bukan malah semakin wedi singitan, malah gak seneng boten. Ketika disebutkan nama Allah, orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan ini ya tambah takwa, tambah kuat imane, kudu malah sumpek berbeken boten kan ngoten. Niku salah satu tanda hatinya penuh dengan iman.
termasuk ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, semakin rindu untuk kepingin ziarah makamnya Nabi kan. Mugi-mugi kula kalmenyen ditakdir saged haji lan umroh. Amin ya rabbal alamin. Niki dan mudah orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan mudah melangkahkan kakinya untuk berbuat baik. Mudah tangannya untuk membantu orang lain, mudah lesannya untuk berzikir, mudah lesannya untuk membaca Al-Qur'an. Mudah menjaga tangannya dari menganiaya, mendolimi orang lain. Ini salah satu tanda hatinya penuh dengan ketakwaan keimanan, karena pengaruh niku. Hati yang bersih, hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang penuh dengan keimanan ini ternyata pengaruhnya besar kepada anggota badan yang lainnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal daging, yang mana dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang mana daging ini kalau baik semua juga ikut baik. Wa idza fasadat, lek rusak daging ini, fasadal jasadu kulluh, semua daging, semua anggota badannya juga akan rusak. Napa niku ala wahyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah daging itu adalah hati. Lek hati ini apik, hati ini penuh dengan keimanan, anggota badannya pun juga akan menjadi baik. Sebaliknya wal iyazubillah, walaupun lesane mau la ilaha illallah tapi hatinya kosong dari keimanan, jauh daripada rasa takut kepada Allah, nggih rusak sedanten anggota badannya, berat untuk melakukan ketaatan, atau seperti yang kula sampaikan tadi ya, ketika mendengar namanya Allah malah sumpek lak ngoten nah. Napa malih hati-hati yang bersih ini termasuk syarat nanti nggih kula kalian panjenengan saged ketemu Gusti Allah. Di mana ayat yang berbunyi nggih yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim nggih. Pada hari itu mboten manfaat niku harta, anak, mboten manfaat. Apa yang akan manfaat? Orang yang bertemu Allah dengan hati yang selamat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kalau kalian panjenengan iki dados tiang-tiang yang hatinya mati ya, pendengarannya tuli ya, matanya buta ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman lahum qulubun la ya'qiluna biha, punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir ya, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, paham? Sehingga orang-orang semacam ini, kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih jelek daripada hewan ternak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara nikmat yang patut kita syukuri selain nikmat hadirnya kita di pengaosan ngaji Jumat niki, selain nikmat diberikan hidayah kula kalian panjenengan saged ngaosen mriki, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kula kalian panjenengan saat ini disampaikan di bulan yang mulia, bulan Rajab, dan saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Nah, ini nikmat yang harus kita syukuri, faham? Salah satu amalan yang hendaknya dilakukan, yang dianjurkan oleh salafun sholeh adalah, saya kira niki pun semerep sedanten nggih, maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Kapan? Mungkin ketika wonten sing mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya. Wonten sing sanjang ketika khotib maos doa di khutbah kedua. Faslil mukminin wal mukminat niku dianjurkan kita membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, yang mana faedahe tirasi ulama niku fa insyaallah
rezeki ini dicukupi kalian Gusti Allah. Paham? Biasanya lek amalan-amalan sing kaitane kali rezeki ini waduh lumayan ini rada kenceng niki biasane ngeten nggih. Tapi pun niat ngoten nggih. Pun niat ngoten niate wis niat ngikuti salafus soleh. Memang ini bukan dari Nabi tapi anjuran salafus soleh, anjuran para ulama, yes diniati ngikuti salafus soleh sebagaimana yang diniatkan oleh salafus soleh. Walaupun faedahnya itu kata mereka insya Allah dicukupi rezeki ini. Lah terus bagi ibu-ibu sing mboten Jumatan ya nopo ngentosi ten masjid, ten pinggir masjid derek Jumatan sepindah nggih mboten usah ten griya mawon diperkirakan kira-kira sakniki pas KTP pas masa donga apa enggak ya lah. Carane nggih saged kan nyetel radio jamek niku disetel nggih. Nggih pas imame maos doa terakhir di khutbah kedua niku ibu-ibu nggih monggo nderek maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah 35 kali. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kula kalian panjenengan di mana kita dipertemukan dengan bulan Rajab dan bahkan sekarang di penghujung bulan Rajab dan mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan disampaikan dengan bulan Ramadan. Maka nikmat panjang umur niki, nikmat sehat, nikmat sedanten niki nggih harus disyukuri dengan baik ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat, maka saya teringat dalam satu kitab yang namanya Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali di mana ada satu tabi'in namine Atok nggih. Niku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Beliau Atok ini bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, ya akhbirina bi'ajabi ma ra'aita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beritahu kepadaku dengan napa nggih, sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara yang istimewa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, loh emangnya ganok ta amalan ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh Nabi? Maksudnya apa? Amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu pasti semuanya istimewa. Mboten wonten sing mboten istimewa. Semuanya pasti istimewa. Makanya ketika ditanya itu Sayyidatina Aisyah itu menangis. Nangis lalu beliau mengatakan hanya saja pernah satu malam itu semua yang dilakukan Nabi istimewa. Hanya saja pernah satu malam beliau ketika tidur bersamaku, beliau membangunkanku. Dibukain ki Sayyidatuna Aisyah oleh Nabi. Dibukai lan apa? Izin untuk napa? Untuk ibadah. Izin untuk sholat malam. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Nggih sanes kados kula kali arek sing nom-nom niki medal dalu-dalu izin ten pundi ten kafe ningali bal-balan kali ngrutil nggih gak balik-balik sampai subuh teko ndile nang anu Bu nang masjid jamek iktikaf padahal kudu posoan masjid jamek ditutup kan iktikafe ten alun-alun nggih lek sing nom-nom lak ngoten nah metu izin karambolan lek Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau izin kepada istrinya Sayyidina Aisyah yang mana kita tahu bersama mboten wonten tuntutan seorang suami izin kepada istrinya. Wonten nah? Mboten kan? Nggih ngapunten maaf misale wonten bapak-bapak niki sak wangsule dugi mriki mantun niku misal mara ten KUA akad nikah malih. Angsal napa mboten? Angsal pokoke wonten sing di rabi lak ngoten nah. Angsal lho aku gurung izin nang bojoku. Lho mboten napa niku? Waduh ibu-ibu paling jerit niki ibu-ibu. Waduh ibu-ibu kuwatir iki, mantun iki jenengan wangsul digandeng. Mboten dicul niki sampai griya niki. Lho lek misale katakan lek wonten lare jaler, nggih. Kemudian dia menikah. Dia sudah punya istri, menikah lagi tanpa izin kepada istri yang pertama, angsal mboten angsal, mboten napa. Mboten wonten tutunane niku, Bang. Tapi lihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangunkan malam minta izin menunjukkan tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis Nabi yang mana beliau pernah mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, Allah mengajariku akhlak, maka
memperbagus ya sebagus-bagusnya akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Izin kepada Sayyidatina Aisyah bukan untuk jagongan, bukan untuk bergadang malam, tapi untuk sholat malam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah ini ketika Nabi izin demikian, Sayyidatuna Aisyah ini kepingin cedek Nabi terus, karena disebutkan dalam kitab niku kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Nabi. Jadi mboten kepingin pisah kalian Kanjeng Nabi. Akhirnya setelah diizini ya kemudian beliau ambil wudhu dan sholat malam, sholat. Di dalam sholatnya itu takbirnya Nabi dalam keadaan menangis. Sampai dalam riwayat itu air matanya membasahi dadanya Nabi. Ruku'e nggih nangis. Iktidale nangis. Tapi ini sanes nangise kula kalian lari-lari niki nggih. Nangis, waduh utangku akeh mboten nggih. Waduh masalahku anu mboten. Niki nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujute nggih nangis. Mulai dari takbir sampai salam Nabi sholat dalam keadaan menangis. Sayyidatina Aisyah istri Nabi terheran-heran loh, apa kok Nabi nangis? Selesai salam ditanglet ya Rasulullah. Dan itu sholatnya Nabi sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh sholatnya Nabi itu. Sampai dalam riwayat yang lain itu kan disebutkan Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Boten kata dosa panjenengan ya Rasulullah, apa panjenengan kok nangis? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakuro? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Lah inilah caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kula kalian panjenengan mensyukuri nikmat Allah dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, tenaga, waktu, pikiran kita hanya untuk, bahkan uang kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Loh, terus akhirnya jenengan moro salat bengi, mboten mandek-mandek sampai subuh nggih, mboten sak mampune. Makanya dibahas di pengajian Jumat niki Gusudin itu kan wonten kitabun niat kan ngoten nggih. Bab tentang niat yang mana salah satu tujuan niat itu untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan, mana yang ada. Yang mana amalan-amalan atau amalan-amalan yang ada ini kebiasaan ini bisa menjadi ibadah dengan diniati. Amalan-amalan yang bukan ibadah, mandi, makan, bekerja, ya, itu saged menjadi ibadah kalau diniati. Nah, niki pentingnya niat. Yang membedakan kita dengan ulama-ulama itu ya dari niatnya. Makanya kerja nggih diniati, ya, makan diniati ibadah, tidur diniati ibadah, ya, mandi diniati ibadah, sehingga dalam satu hari full kita ini penuh dengan ibadah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya di penghujung bulan Rajab ini monggo kita manfaatkan ya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, karena lek tirose pengawasan-pengawasan sebelumnya tiang-tiang yang dia itu enteng gampang melakukan amalan ibadah di bulan Rajab, Allah akan mudahkan ia untuk melakukan kebaikan di bulan Sya'ban. Dan kalau dia mudah untuk melakukan kebaikan di bulan Sya'ban enteng, nanti di bulan Ramadan akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Lah terakhir cara yang paling mudah ya untuk mengisi waktu kita dalam Rajab ini atau ibadah yang paling simpel sepele niku wau napa memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak minta ampun kepada Allah, karena kita tidak pernah luput dari dosa ya, yang mana dosa ini penghalang ya doa-doa kita diijabahi. Dosa ini penghalang kula kalian panjenengan niki untuk mudah melakukan kebaikan. Lah carane nggih sing kata istighfar. Sampai Nabi itu mengatakan dalam hadis yang panjang, apakah kalian tahu penyakit kalian dan obatnya? Dirasikan sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Penyakit kalian itu adalah dosa, obatnya istighfar. Makanya Al-Imam
Nawawi Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri ketika beliau didatangi oleh satu orang yang mana orang ini mengeluh tentang paceklik di desanya. Ya Imam, saya kampung kula niki paceklik boten udan-udan. Kula nyuwun obate napa, resepe napa, amalane napa. Apa yang diberikan oleh Imam Hasan Basri? Oh, sing akeh maca istighfar. Istighfar sing akeh. Datang orang kedua yang dia mengeluhkan tentang napa namine rezeki ini seret. Oleh Imam Hasan Basri disukani berbanyaklah istighfar. Resep yang sama. Datang orang ketiga mengeluhkan, ya Imam, saya istri saya mandul. Kula mboten gadah anak suwe. Napa resepe? Ternyata sama. Sing akeh istighfar. Murid-murid sekitar Imam Hasan Basri ini terheran-heran loh. Iku mang ana wong telu dengan masalah yang berbeda-beda tapi resepnya sama, kok dikengen istighfar. Tanglet ya Imam, kenapa kok resepnya sama padahal masalahnya berbeda-beda. Akhirnya diimutakan kali Imam Hasan Basri ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman nggih, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Yursil rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian, wa yumditkum bi amwalin, dan memberikan kalian amwal harta, wa banin, dan anak, wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhar, bahkan nanti dikasih surga oleh Gusti Allah. Nah, ini pentingnya kita beristighfar kepada Allah di penghujung bulan Rajab ini. Monggo dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dikin farja. Orang yang melazimi istighfar, Allah jadikan dari semua masalah-masalahnya itu kemudahan. Wa min kulli dikin makhraja, itu sangat ketirasi Kanjeng Nabi, dari semua problem-problemnya niki jalan keluar. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Allah nanti akan memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang tanpa ia duga-duga. Saya kira ini mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan dikuatkan imannya, ditetapkan ketakwaannya kepada Allah. Kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita selalu iman, selalu takwa, selalu teguh dalam pendirian iman kepada Allah niki sampai ajal menyebut kita, sehingga kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kula nyuwun barokah Fatihah nggih damel keluarga kita semuanya yang saat ini sedang sakit, khususipun damel Buya Fauzi Kamal Syifa yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan semua sing sakit termasuk Buya Fauzi, termasuk Tirose Gus Syafa niki wong nggih sakit, keluarga pengasuh Pondok Nurul Ulum yang sakit-sakit diberi kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang prima, sehat wal afiyah, la yughadiru saqaman wala alama, ala hadhin niyah wa ala ma salafun as-salihun wa kama nunzil Muhammad bin Ali bin Hasan Baharun Sri Asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Kantin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله في نعمك وفي ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا اشرح لنا صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لنا امورنا بما يسرت به امور الصالحين من عبادك واهدي قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك واشفي مرضانا بما شفيت به مرضى الصالحين من عبادك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.